Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 2004-2081 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan nomor sesi 2021-1042-0877 dengan dosen pengampu Yulia Hanuselina, SIP, MAP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri administrasi pembangunan. Baiklah, sebelum memasuki materi yang akan kita bahas, pertama sekali kita harus mengetahui apa itu administrasi pembangunan. Administrasi secara luas diartikan sebagai kerjasama. Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi kelembagaan serta kebudayaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah usaha yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan ke arah yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional. Setelah mengetahui apa itu administrasi pembangunan, maka kita akan bisa melanjutkan kepada materi pertama, yaitu ciri-ciri administrasi pembangunan. Menurut Irving, Swerdlow, dan Saul M. Kaz, pada tahun 1963, mereka mengatakan bahwa ciri-ciri administrasi pembangunan meliputi beberapa hal berikut, yaitu 1. Adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan. Administrasi terhadap perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik. Keadaan yang lebih baik bagi negara-negara yang baru berkembang dinyatakan sebagai usaha ke arah modernisasi, pembangunan bangsa, dan pembangunan sosial ekonomi. Dalam administrasi pembangunan diberikan uraian mengenai keterkaitan administrasi dengan aspek pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya. 2. Adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. Peranan serta fungsi pemerintah sangat erat kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Administrator juga dapat menciptakan suatu sistem dan praktik administrasi yang membina partisipasi dalam pembangunan. 3. Perkembangan. Baik dalam ilmu maupun pelaksanaan perencanaan pembangunan memiliki orientasi yang semakin besar dalam memberikan perhatian terhadap aspek pelaksanaan rencana. Suatu perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaannya lebih banyak memperhatikan aspek administrasi dalam aspek pembangunannya. Terakhir, administrasi pembangunan masih berdasarkan prinsip-prinsip administrasi negara. Akan tetapi, administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju daripada administrasi negara. Dalam konteks ini, Sondang P. Siagian pada tahun 1970 merumuskan ciri-ciri administrasi negara sebagai berikut. A. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat di negara-negara yang baru berkembang. B. Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan yang efektif. Bahkan, administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan dalam kebijaksanaannya dalam proses politik. C. Berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat pada masa depan atau berorientasi pada masa depan. D. Lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai development agent, yaitu merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaan yang efektif, serta sebagai kemampuan dan pengendalian instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. E.
mengaitkan diri sebagai substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. F. Administrator dalam aparatur pemerintahan juga dapat menjadi penggerak perubahan. G. Lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan dan bersifat pemecahan masalah. Ketiga unsur ini disebut dengan mission driven. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.